saya mau tanya juga, benarkah kalau kemarin saya sempat ada dengar kabar, tapi saya mau konfirmasi langsung ke Dokter Tifa, benarkah ada tawaran restoratif justice pada saat kemarin ditahan? Oh iya. Oh Bentuknya ditahan seperti apa? kemarin? Enggak, restoratif justice itu dari sejak, pokoknya yang beruntun itu ya, yang kemudian mengikuti menggunakan restoratif justice sejak 8 Januari 2026 ya, which is itu adalah Egy Sujana dan Heri Lubus, lalu disusul sama Rismon tanggal 2 Maret 2026, kan mereka menggunakan restoratif justice ketika peristiwa ini masih ada di Polda kan gitu. Kemudian pada saat kami menghadap atau kami dihadapkan kepada kejaksaan, sesuai dengan KUHP baru nih, supaya juga semua tahu ya. Oke. Jadi KUHP baru itu ada BA namanya berita acara di mana kami mengisi dan ada tanya jawab. Itu nomor poin-poin pertama itu memang ditekankan untuk berdamai. Oke. Iya, memang itu semua nanti semua tersangka atau semua apapun dalam kasus apapun pasti seragam. Kalau ada perselisihan atau ada laporan, pokoknya perselisihan antara kedua belah pihak, baik itu pidana maupun perdata, itu udah ada turunan dari KUHP baru, yaitu damai dulu. Kemudian pihak yang dilaporkan mau nggak minta maaf gitu kan, mau nggak melakukan restoratif, seperti itu. Memang ada seperti itu. Ya saya dengan tegas berkata tidak. Yang salah siapa? Kan yang salah yang malsuin ijazah, ya kan? Yang salah kalau kita bicara salah dan benar ya, yang salah yang tentu saja dugaan dan kita kita buktikan dengan penelitian ilmiah kita yang bisa kita pertanggungjawabkan. Yang salah ya yang menuduh saya, kan begitu. Saya salah apa? Saya melakukan kerja profesional kok sebagai peneliti. Yang menuduh siapa? Yang menuduh yang melaporkan saya tuh. Iya, siapa yang melaporkan? Ya kan Joko Widodo yang melaporkan saya. Sama ada 3 orang itu. Kelihatannya kok seperti gini, macam kayak detektif takut. Enggak, ini kan saya berurusan dengan Joko Widodo. Ya, jadi maksud saya juga menanyakan ini supaya yang menonton juga clear seperti itu. Iya, kan kita lagi bicara tentang apa sih ini? Iya, makanya orang juga clear seperti itu. Apakah ada dalam tanda kutip ketakutan untuk menyebut-nyebut namanya, atau justru ini akan secara gamblang seperti itu, dokter? Kalau takut itu saya akan ikut Egy Sujana kan. Nah, kan gitu. Itu kan ciri-ciri orang takut kan. Berarti yang ngambil restoratif justice itu yang takut. Oh iyalah, takut menghadapi sidang kan. Dan saya diminta loh, berkali-kali loh, dibujuk-bujuk sampai diikutin kemana-mana untuk supaya saya mau restoratif justice loh. Terakhir restoratif justice ditawarkan kapan, Dok? Ya sekitaran bulan Januari sampai bulan April, sampai Lebaran itu kan April ya. Iya, terus ada. Tawarannya seperti apa? Ya, kalau kita boleh tahu. Ya intinya sudah berkali-kali juga saya ceritakan ya. Ayolah Dok, ke Solo lah Dok, mau ya Dok, restoratif justice Dok. Maksudnya bertemu dengan mantan presiden? Ya, bertemu dengan orang yang melaporkan saya, which is itu adalah Pak Joko Widodo. Ayolah Dok, ke Solo lah Dok, mau lah Dok, gitu loh. Maksudnya apa? Mereka supaya tidak terjadi peristiwa sidang kan. Sebab ya saya bilang kalau sampai sidang, saya kasihan negara ini. Kasihan negara ini, lebih dari itu kasihan Pak Jokowi gitu loh. Jadi kan dari awal, dari sejak kasus ini bergulir saya menjadi tersangka, ini sebaiknya dihentikan deh. Bukan karena saya takut atau enggak, bukan. Kalau saya takut sidang, Prapit saya lanjutkan, saya batalkan kan Prapit. Prapit itu adalah sebuah sebuah fasilitas hukum itu yang berpotensi untuk kasus ini dihentikan loh. Oke, sorry Dok, saya potong dulu. Ini pra-peradilannya samakah dengan yang diajukan oleh Bang Roy Suryo atau ini berbeda? Sedikit beda, sedikit sama lah. Kurang lebih kita ingin mendudukkan peristiwa hukum itu pada tempatnya sesuai dengan referensi maupun argumentasi yang kita bangun gitu. Sehingga kalau Prapit itu terjadi dan berhasil, ya tidak akan ada sidang kan gitu. Intinya kan itu. Jadi ini kan fasilitas yang istimewa sekali buat saya karena sidang masih lama kan, masih 1 minggu lagi kan. Seharusnya saya kalau memang nggak mau sidang, atau saya takut sidang, atau saya takut banget sama sidang, saya Prapit saya ajukan kan. Ternyata Prapit saya ajukan, saya menghormati 2 institusi, saya menghormati presiden, ya, saya menghormati semua lembaga hukum yang terlibat dalam peristiwa ini, terutama kejaksaan dan kepolisian. Kejaksaan terutama ya utamanya karena mereka ternyata punya kebijaksanaan untuk tidak menahan saya. Ya udah. Jadi kalau misalnya pra-peradilan awal banget diajuin itu triggernya apa sih Dok?
Sebenarnya kita akan melihat bahwa pasal-pasal ini dipaksakan. Oke. Pasal-pasal ini sama sekali tidak relevan gitu loh. Jadi sidang itu kan nanti akan berlangsung dengan sangat menyedihkan gitu loh. Karena kita memaksakan pasal-pasal yang tidak pada tempatnya. Nanti akan kejadian seperti Bambang Tri, seperti Gus Nur gitu kan. Yang mempermasalahkan ijazah tapi jatuhnya jadi hujatan. Ujaran kebencian kan jadi belok gitu loh. Masa kita mau mengulang sejarah? Sementara saya bukan Pak Bambang Tri, beliau peneliti jurnalis, saya peneliti. Saya peneliti dengan metodologi yang ketat, demikian juga dengan Pak Roy Suryo. Tentu saja argumen-argumen kami dibangun atas dasar scientific base yang kuat. Dan itu sangat menyedihkan itu nanti sidang itu berlangsung. Bagi sang mantan ya gitu, dan bagi negara ini, jadi sudahlah gitu. Tapi ya sudah, karena semua institusi berkeputusan untuk sidang diadakan ya sudah gitu. Tadinya kan kita mau membantu pihak kejaksaan. Tolonglah ini pasal-pasal ini sesuai dengan argumentasi scientific base kami ya, berdasarkan ilmu hukum kami, pakar-pakar hukum yang terlibat, ini nggak relevan. Berarti bisa dikatakan dengan mencabut pra peradilan, Dr. Tifa dan Bang Roy Suryo optimis menghadapi sidang ini, tidak merasa takut sama sekali. Begini, saya itu punya sebuah asas ya dari seorang filsuf kuno ya, Pantare Kauden Mene. Jadi udah biarkan mengalir. Kalau memang peristiwa ini harus mengalir ya mengalir aja. Jadi bukan ada di situ tuh tidak ada yang namanya postulasi takut atau tidak, berani atau tidak, enggak. Udah mengalir aja. Mengalir aja sebagaimana sebuah sungai yang kali ada di Lauhul Mahfuz gitu ya. Udah kita jalankan. Kita perjalankan ini sebagai bentuk pembelajaran bagi kita semuanya. Itu. Nah, tadi kalau misalnya ngomongin pra peradilan yang dicabut seperti itu diskusinya lumayan alot kah dengan kuasa hukum sampai akhirnya pra peradilan dari Dr. Tifa ini dicabut seperti itu, dibatalkan? Ya tidak alot juga, karena kita semua dari setahun yang lalu kan tim kita solid ya. Apa pertimbangannya, dokter? Ya memang gini, jadi pertimbangan utama tentu saja kan, sidang ternyata kami tidak ditahan. Kemudian ada 2 pasal yang di drop ya, di drop out ya. Jadi menurut kami sudahlah kita sidang saja gitu. Sekaligus kita belajar, semua 280 juta rakyat Indonesia kita ajak belajar sama-sama. Kan sidang terbuka ya, mudah-mudahan nanti kita nobar bareng gitu kan. Saya sebagai artisnya di situ gitu kan. Mas Syam gantian niat saya di sidang. Kita belajar sama-sama, tidak ada unsur ujub, takabur ya di situ, enggak. Kita belajar dengan penuh kerendahan hati, kita sama-sama belajar menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran di negara ini. Jadi tidak ada rasa takut, jadi optimis aja, jalanin aja. Jalanin aja, lebih kepada jalanin aja dengan penuh kerendahan hati gitu. Supaya kita dapat pelajaran. Kalau kita jalanin dengan takabur, kita nggak dapat pelajaran, mental semua pelajaran.